Halo, selamat datang di Kisum, Kisah di Balik Musik. Ini agak tegang ya suasananya karena saya sangat deg-degan. Di sebelah saya sudah ada Titi Rajo. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Baik. Terus selain itu, kalau misalnya kita inget Titi Rajo gitu ya, pasti kan dibilangnya, oh ini drummer nih. Sejak kapan sih kakak tuh juga nyanyi juga? Sebenarnya sejak sebelum main drum udah nyanyi, cuma di kamar mandi ya. Oh, karena nggak pede nyanyi. Bener, gak diseriusin ya. Itu kayak cita-cita terpendam sebenarnya. Cuman dari zaman dulu tuh nggak berani nyanyi, jadi berani main drum karena kayak nggak berani depan layar atau di panggung tuh nggak berani paling depan. Jadi milih instrumen di panggung yang paling belakang. Terus dulu juga bikin scoring film or kru di belakang. Jadi sebenarnya karena nggak pede sih gitu. Tapi kalau di film Kak Titi kan juga sempet jadi pemain film gitu. Itu gimana caranya sampai akhirnya ya udah deh gue decided buat ke depan layar sekarang gitu. Terjebak sebenarnya, terpaksa waktu itu. Oh, waktu itu emang ada keju gitu ya. Terus terjebak seperti tikusnya, terperanjap. Perangkap ya? Terperangkap, tapi terperangkap itu membawa keberuntungan karena waktu itu aku nggak nyangka film pertama dapet FFI. Terus tahun 2008. Kalau sebut nama kayak kelihatan banget sebut tanggal kelihatan tahunnya kelihatan banget kayak udah lama banget gitu ya. Enggak apa-apa, justru waktu beberapa saat lalu lah. Beberapa saat lalu. Oke. Itu film pertama aku judulnya Mereka Bilang Saya Monyet ya. Dian Armesa Ayu ya. Dian Armesa Ayu itu memang berat banget tapi membawa hasil yang membahagiakan gitu dan banyak belajar karena seni acting itu ternyata berpengaruh juga di musik. Terus musik aku juga mempengaruhi actingnya juga secara nggak langsung. Jadi itu hal yang dulu tuh nggak bisa dipisahin. Kalau misalnya, lo mau main musik, main drum apa acting? Itu susah. Pasti banyak yang suka nanya gitu ya. Iya, susah karena itu kan gue sekalian bikin musik scoringnya juga untuk filmnya kan. Waktu yang Mereka Bilang Saya Monyet. Iya, sama film-film selanjutnya. Di setiap gue main pasti gue yang bikin. Itu proyek paketan. Paketan. Jadi paket hemat ya. Bayarannya juga lebih bandel gitu lah ya, jadinya udah. Lo mau pengen gue main film? Iya, sekarang lo musiknya ya gitu. Harganya satu paket. Bundling. Benar. Tuh teman-teman bisa sampai sekarang masih bisa bersedia bundling juga ya. Sekarang juga nyanyi lagi, jadi bisa ngisi OST-nya juga dong berarti. Iya. Sekaligus OST-nya. Film scoringnya, main filmnya jadi produsernya juga bisa. Palu gada ya. Kru juga bisa sama catering. Catering juga buka kebetulan. Iya. Vegetarian apa enggak? Enggak, rendang. Oh, rendang. Seru banget ya. Bener. Suka makan rendang berarti? Udah bosen karena makan rendang setiap hari. Makan rendang enggak. Dulu setiap hari karena mama kan bikin usaha rendang. Jadi kan gitu. Aku bantuin usahanya mama juga gitu. Oke, berarti sekarang usaha itu turun ke Mbak Titi. Iya. Keren banget ya, udah entrepreneur, drummer, singer. Ya kita kan kalau di Indonesia tuh kadang-kadang kalau bisa sih banyak kebisaan gitu ya. Itu benar. Kalau satu aja tuh kadang-kadang susah. Kalau misalnya aku main drum tuh ya dulu tuh. Pertama kali kapan sih Kak? Pertama kali SMA. Oke. Terus mainnya dulu jazz kan. Nah kalau misalnya event jazz itu kan jarang banget ya dulu. Jadi kalau aku cuma nungguin aku dapat gig jazz itu susah gitu. Sedangkan aku butuh uang untuk kehidupan aku kan. Jadi aku pikir aku harus bisa punya bakat yang lain gitu. Itu benar. Jadi untungnya aku ngambil S1 musik. Jadi di situ banyak belajar untuk menjadi guru, jadi arranger, komposer, musik director, jadi basic theater science untuk modal acting yang basic kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya juga ada. Ya di situ tuh banyak banget yang diajarin gitu. Iya. Tapi gimana sih Kak caranya nih ya supaya kadang tuh orang-orang nggak males gitu buat memulai banyak hal gitu kan. Kalau Mbak Titi kan tadi bisa nyanyi, bisa main drum, bisa masak rendang ya teman-teman ya. Maksudnya gimana caranya Mbak Titi membangkitkan niat-niat itu gitu sampai mau belajar? Aku tuh pengennya sih sampai tua juga tetap pengen belajar ya. Itu benar, itu benar sih. Terus memang supaya hidup aku tuh lebih berarti aja sih.
Jadi aku harus melakukan banyak hal gitu supaya ada kegiatan, supaya otakku terus muter, supaya terus bersemangat. Kalau misalnya kita males mikir tuh kita kayak males ngapa-ngapain, jadinya nggak punya semangat hidup gitu loh. Jadi kayaknya apalagi yang masih muda tuh juga harus explore banget. Aku kalau masih muda pasti aku bakalan lebih banyak explore ke banyak hal gitu loh. Jadi itu perlu sih. Karena kesempatannya juga terbuka ya sekarang. Iya, kesempatan terbuka, dan kalau misalnya pengen menjadi sesuatu itu harus dikejar. Kayak misalnya aku tuh dulu nggak boleh sama papa kan untuk ngambil kuliah musik. Itu aku bela-belain ya ribut sama papa sih gitu ya. Cuman aku bilang, "Pak, aku serius ini." Sama 4 tahun gitu? Iya, aku bilang aku serius ini. Aku tetap akan ngejalanin, bukan mau durhaka, tapi aku akan buktiin kalau aku serius gitu. Ya, dan terbukti teman-teman. Tepuk tangan buat Mbak Titi. Jadi emang harus dikejar sih kalau misalnya karena semakin kita ngejar tuh kadang-kadang tantangannya semakin banyak, justru itu kita harus lewatin. Kalau kita bisa ngelewatin tantangan yang besar itu, yang kecil-kecil mah gampang lewat. Wah, quotes of the day nih. Nanti dimasukin ke TikTok ya Mbak? Iya, lagi suka main TikTok kan? Baru punya TikTok. Iya, udah berapa lama punya TikTok? baru banget, followernya juga masih 3.000 ya, tapi udah banyak itu. 3.000 mah udah lumayan. Oh banyak ya. Biasa Mama yang di sana kayaknya protes. Oh iya. Soalnya kemarin baru 1.000. Kan nggak ini kan followers organik. Oh iya. Kan followernya 1.000. Ternyata pas live aku iseng live lagi makan di Bandung, lagi makan somai. Tiba-tiba enak banget. Yang nge-view 3.000, kan aku kaget loh. Followerku cuma 1.000 kok yang view 3.000 gitu. Kayaknya seru juga nih. Iya. Terus lanjut. Kalau live di TikTok tuh kadang suka ada gift-giftnya lucu-lucu gitu. Iya, ada gift, terus ada kayak rame gitu kan, happening gitu. Terus yang komen banyak banget interaksinya. Pada sadar gak sih ini Mbak Titi IMB? Iya, banyak yang bilang, ini Mbak Titi IMB bukannya Mbak Titi Rajo Bintang bukannya, kan aku Titi Rajo Patmaja kan sekarang. Iya. Jadi yang ini dulu. Jadi senang juga sih. Itu yang nggak terjadi sebenarnya di Instagram ya. Di Instagram follower aku lumayan banyak ya. Tapi yang nonton tuh nggak nyampe 50 loh. Iya, Instagram tuh soalnya nggak ke-push. Biasanya mereka kan gitu. Cuma ke followers doang gitu. Gimana sih Instagram nih? Gimana sih kita jadi Instagram yang salah pokoknya. Mbak Titi bener. Iya bener dong. Terus abis itu konten di TikTok apa Mbak? Yang Kak Titi upload? Ada main drum, ada konten promo single, terus ada konten lagi COVID. Yang paling banyak ternyata yang pas lagi COVID. Oh itu yang FYP tuh? Iya, tiba-tiba aku bilang, guys aku lagi COVID nih gitu kan. Terus. Varian baru ini udah masuk nih, hati-hati ya. Teman-teman nih yang konser lagi rame nih gitu. Rame tuh? 400.000-an yang nonton. Aku terkejut. Dan itulah yang menjadi itu ya, semangat. Menjadi pemulai dari karir Mbak Titi sebagai TikToker. Kan udah singer, drummer, cooker, TikToker. Jadi bisa tuh. Nggak bisa deh kayaknya. Aku nggak bisa seaktif TikToker yang lain tuh yang bikin Day in My Life setiap hari. Iya, setiap hari. Aku Day in My Life selama setahun nggak jadi tuh. Bener. Jadi a year in my life, nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya Mbak Titi sendiri nih ya, kalau kita ngomongin single flow itu kan soal berserah pada Tuhan gitu ya. Apakah itu bisa dibilang sebagai salah satu lagu yang lebih ke lagu rohani gitu? Religi gitu? Iya. Enggak sih. Enggak juga sih, dari liriknya enggak. Tapi kan konotasi orang kalau ngomong cerita tentang lagu untuk Tuhan gitu ya, itu pasti biasanya identik sama lagu religi gitu. Kalau aku sih enggak ya, kebetulan memang ini universal aja, maksudnya nggak harus religi, tapi kan ya langsung aja dengan gaya aku gitu, nggak pakai harusnya gaya seperti apa gitu. Aku pikir nggak mesti kayak gitu kan ya. Iya benar-benar. Nah tadi denger Mbak Titi kuliah musik, apakah bikin si flow ini ribet gitu? Jadi karena Mbak Titi kan ngerti banget ya dengan drum dan musik-musik lainnya gitu. Jadi perfeksionis, gak jadi-jadi singlenya. Aku tahu gitu. kamu dapat bocoran dari mana? Aduh deh. Iya itu perfeksionis itu nyebelin sih kadang-kadang. Bisa di satu sisi bagus karena kita bisa lebih detail dan lebih peka gitu ya untuk bikin musik. Tapi di sisi lain urusan kayak perilisan ini bisa jadi lama karena kita kayak nggak ngerasa puas sama hasilnya. Ini kayak gitarnya bisa diulang deh. Ini kayak vokalnya bisa ini suara duanya padahal sebenarnya hal yang mungkin nggak terlalu kedengeran di telinga awam gitu ya. Nggak kedengeran. Bagus-bagus gitu. Aja di telinga bagus-bagus aja. Terus pas dirubah juga nggak
ada bedanya gitu kan. Tapi karena mungkin aku punya knowledge-nya itu, jadi kayaknya aku punya rasa bersalah ketika aku mendengar yang salah tuh nggak aku perbaikin gitu. Itu mungkin sisi perfeksionisnya ya. Jadi itu lebih ke kepuasan diri sendiri sih, dan untungnya kan di sini produser sendiri, ya eksekutif produser sendiri, arranger sendiri, semua sendiri. Gak ada. Jadi saya udah all by myself, nggak ada yang nggak bisa gitu kan. Ya paling ada Petra Sihombing yang ngebantu, sama Kamga yang bantu, udah nih bagus gitu. Masa sih nggak kurang nih, kayak nggak, udah bagus. Oh malah mereka yang kayak udah bagus, bukan mereka yang ini ya? Bukan. Kebanyakan justru aku kalau misalnya Petra misalnya solo gitar, Pet kurang Pet, ini bagian sini gini, karena aku tulisin gitu, solonya kayak gini ya. Terus ya, aduh. Itu kayaknya Kak Petra udah sulit katanya. Udah bergetar nih. Ini tangan gue belum biasa nih sama lainnya lo nih gitu. Enggak, bisa, ayo bisa gitu. Jadi lebih ke ya gitu deh. Dari segi teknikalnya benar-benar Mbak Titi perhatiin gitu ya. Kalau dari segi lirik gimana Mbak? Kalau bikin lirik tuh belum bisa. Jadi Petra yang ngebantuin. Biasanya kalau misalnya aku bikin lagu tuh selalu melodi sama chord. Tapi kalau lirik itu masih belum pede. Bisa sih, tapi kayak masih agak belum pede. Gitu. Mungkin next aku bikin sendiri. Wih, ini berarti flow lagu kedua ya? Lagu kedua. Sebelumnya tuh tahun lalu kan Kak rilis lagunya? Iya, Live and Goodbye. Live and Goodbye. Itu rilis lagunya kan setahun setelah si Live and Goodbye ya yang flow ini. Apakah karena itu juga, karena perfeksionis itu jadi kayak one year? Iya, gara-gara itu sih jadi kayak ya itu makanya aku perlu Petra lebih andil lagi di sini, karena Petra tuh yang bisa nyetop dan meyakinkan aku bahwa udah nih segini cukup gitu. Karena tapi kalau misalnya kelamaan nanti lo nggak rilis gimana continuity-nya, jadi ntar orang lupa apa segala macam. Oh gitu ya, iya karena dia udah lebih pengalaman di industri ini, jadi aku ya manut sama dia. Benar. Gimana Mbak Titi akhirnya kayak ya udah deh gue nyanyi gitu. Itu gimana tuh? Itu kayak oke, gue ngapain lagi ya sekarang, main film udah ini udah terus gini. Ayo kita keluar dari zona nyaman. Iya, karena kan ini hal yang paling gue takutin sebenarnya dibandingkan main drum, main film, bikin scoring, main juri gitu ya. Nyanyi ini paling gue takutin, tapi ini harus gue lawan. Kalau nggak sampai kapan aku sampai mati kayak aduh gue pengen nyanyi loh sebenarnya. Penasaran. Ini gitu mati kan. Penasaran ya jadinya. Jangan dong, jadinya film horor. Iya. Makanya aku pikir udah deh aku mau coba untuk nyanyi. Tapi mungkin bedanya di sini adalah aku bukan hanya bernyanyi tapi produce juga, aransemen juga. Main drumnya juga di dalam lagunya, main pianonya juga, synthesizer semuanya, ya keegoisan tuh semuanya ada di situ. Bisa meluapkan lah ya. Hemat budget sih sebenarnya. Oh benar juga, lagi-lagi bundling ya. Iya kan, lagi-lagi ini apalagi pandemi gitu kan, di saat itu semua harus berhemat. Kalau bisa dikerjain semua sendiri kenapa enggak gitu. Wah hebat banget, itu jadi begadang-begadang gitu nggak sih? Begadang pasti. Wah ini udah pernah dipanggungin belum? Maksudnya kayak dinyanyiin secara langsung? Udah sering sih, waktu promotion sering, terus nanti ada beberapa manggung juga. Itu Mbak Titi sambil sendiri juga ya main drum? Nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Itu biasanya kalau live kita agak beda formatnya. Biasanya, nih nanti kalau kita nanti mau live juga ya di sini ya? Mau live juga, aku bikin lebih simple, lebih akustik gitu. Jadi gitu. Biar beda aja gitu. Bener-bener. Tadi soalnya aku pengen tanya, pernah nggak sih kayak lagi nge-live gitu ya, terus abis itu drummernya misalnya pasti lebih peka dong, secara Mbak Titi adalah drummer gitu. Kalau drummernya offbeat atau apa gitu, gimana tuh cara ngatasinnya gitu? Cara ngatasinnya nggak usah di-calling lagi kayaknya. Serem iya dong, takut lagi gue juga. Iya benar-benar sih. Maksudnya kalau misalnya berarti kita nggak cocok aja gitu ya? Iya, kita nggak cocok. Kadang-kadang memang itu terdengar sangat sadis ya, tapi lebih sadis lagi nanti omongan netizen ya ketika bandnya jelek, kayak apa sih bunyinya kayak begini, ih band itu jelek banget, besok nggak usah dipakai lagi. Itu lebih sadis sih. Jadi kita no hard feeling kayak kurang cocok, oke gitu, nggak usah di calling lagi. Iya bener sih. Itu udah poin sekali ya. Iya, kita jangan kelamaan basa-basi lah, nih udah 2023. Iya, betul. Oke, karena kita tidak mau lama-lama basa-basi, mendingan kita langsung aja. Ini baru intro dari tadi, belum mulai. Astaga. Belum mulai. Oke. Kan kita belum panas. Ini mau dipanasin lagi kan? Iya, kayaknya sebelah sini kurang deh. Biar kamu yang panas nih. Iya. Biar kita sama-sama panas. Iya. Benar-benar. Mbak Titi sekarang tuh berarti kesibukannya selain nyanyi apa lagi sih? Aku utamanya sih sebenarnya ngurusin keluarga ya. Kalau dulu prioritasnya pertama kerja, kedua keluarga. Sekarang dibalik.
prioritasnya. Sekarang jadi lebih santai. Lebih nggak juga emang kerjaan rumah Keluarga tangga juga santai. iya. Aduh. Iya, sorry. Aduh, ya, Enggak. beratnya minta ampun. Betul. Iya, shout out buat mother di sana deh. Iya, aku pikir juga gampang ternyata. Oh, sempat berpikir gampang juga Iya, ya. di saat dulu prioritasnya kerja, kayaknya kayak rumah tuh gampang gitu ngurus keluarga. Tidak semudah itu, Ferguson. Gimana tuh, Alexandra? Karena menurut saya, Iya. yang capek tuh sebenarnya kan mentalnya juga. Itu benar. Fisiknya mungkin Iya, kita iya. punya orang yang bantuin di rumah gitu ya. Tapi kan semuanya walaupun ada yang bantuin, semuanya tetap kita yang harus mikirin, kita yang decide, kita yang mikirin secara keseluruhan lah. Di samping itu juga harus bikin musik kan. Gitu. Itu kayaknya susah buat aku. Maksudnya nggak susah, cuma challenging. Wah, gila. Keren banget ya. Tapi apa ya, untuk seorang ibu rumah tangga aja cuman ngurusin rumah tangga aja tuh udah sulit. Sekarang Mbak Titi harus ngurusin yang lain juga gitu kan. Iya. Produce dan lain-lain. Iya, itu. Berarti ada targetnya belum? Udah ada target belum? Kayak misalnya tahun depan aku bakal rilis EP gitu misalnya. Iya, tahun depan aku bakal rilis EP. Oh udah? Ya, aku copy paste aja. Mantap. Benar, kamu ternyata bisa mendebak isi kepalaku ya. Oh iya. Emang kita nggak usah wawancara. Nggak usah, kita kamu udah diem-dieman aja. udah tahu semua. Apalagi kamu tahu? Katanya Mbak Titi kalau di rumah gosok gigi 2 kali sehari, bener ya? Tahu sih dia. Kok tahu sih? Bener ya? Kamu Pakai odol ya kan? Pakai odol. kamu sabuk kelapa? Oh sabuk kelapa. Ya itu aku salah tuh. Berarti emang. Oh ya salah katanya Intelnya. Aku kayaknya mesti cek orang-orang di rumah deh. Iya, emang harus cek Mbak. Apalagi? Udah nih. Anaknya ada 3 bener ya? 3. Salah ya? Kamu anak pertama maksudnya? Aku anak pertama. Ya benar. Bener kan? 3 sama kamu. Iya. 2 dong. 2. Ya nggak apa-apa. Aku suka diangkat-angkat jadi anak. Makan kamu banyak nggak? Enggak. Jujur justru aku dikasih kapur barus juga udah doyan, udah hidup gitu. Kamu sejenis apa ya? Kecoa. Lucu banget ini. Makasih Mbak Titi. Ya Iya. ampun, mimpi apa lu waktu SD. Gitu. Oke. Berarti bakal rilis EP nih. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Kalau menurut Kita kamu, tunggu. kamu kan udah di high tuh pasti kamu ngerti banget soal musik kan ya. Menurut kamu enggak? Oh iya, deh silakan gantiin aja yang lain coba. Karena saya mau nanya sama kamu. Oke, boleh. Menurut kamu dengan EP apa album atau single lagi? Aduh, kenapa ya di konsul begini? EP dulu. Karena Soalnya EP tuh sebagai ini sotoy banget nih, nanti ada yang komen pasti Mbaknya sotoy banget. ya kan kamu yang dicela, nggak apa-apa dong. Iya ya, bener juga ya. Kalau apa? dicela nanti viral juga. Iya kan, kamu pengen viral pasti kan, Pengen sih. biar diundang di acara Ceriwis atau Ceriwis apa Sih sih? udah nggak ada serius banget. Aja ketahuan umurnya. Brownies Say. sekarang Aduh. namanya. Ya jangan nyebut acara orang nih. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh aja sih, Nggak cuman boleh. kayak mereka kan terenak. Dia promosi. Ya nggak apa-apa, tapi kan Hai ntar masuk ke acara mereka. Oh iya, Kan bener ada juga. kamu, video kamu cuttingan ke foto Iya, video barusan ada yang Hai-nya. ngomong sotoy yang tadi ya. Jadi EP Menurut ya? aku EP, ya. Karena EP kan lebih singkat gitu kan lagunya. Ya terus bedanya Terus sama album? abis itu, kalau album kan biasanya lebih banyak Iya lagunya. betul, itu udah tahu bedanya yang satu sedikit satu banyak. Itu doang Mbak, bedanya gitu. Kalau EP kan lebih dikit. Iya maksudnya efeknya keluar, bukan masalah sedikit banyaknya. Jadi kalau ini gue disuruh mikir ya, susah juga nih wawancara ya. Kalau misalnya EP, ini menurut aku sih Mbak, tapi nggak tahu ya bener atau enggak. Jadi jangan percaya aku. Iya pasti kayak kamu nggak percaya sih. Iya jangan. Cuman biar kasih kesempatan ngomong Iya aja. makasih ya. Jadi menurut aku kalau EP kan lagunya tadi lebih sedikit. Jadi untuk mengenalkan Mbak Titi ke orang-orang tuh lebih mudah gitu. Jadi, karena lagunya cuma sedikit. Jadi kayak Ngerti nggak? ngerti. Lo? Kalian ngerti lah, Mas. Dengar. Udah ngerti aja ngerti. Oh iya. Oke. Iya, karena jadi kayak lebih cepet gitu loh. Kalau album kan mungkin Lebih fokus kali Lebih ya, fokus. karena lagunya sedikit. Iya. Jadi kalau misalnya ada diulang-ulang itu udah lebih hafal dibandingkan lagunya banyak kan, takutnya nggak kedengeran tuh yang lain. Bener. Soalnya ini juga kan biasa EP tuh ada kayak benang merah khususnya gitu, dan orang-orang biasa dengerin lagu karena mereka relate gitu sama lagunya. Ketika Mbak Titi rilis EP yang satu benang merah gitu misalnya,
tentang yang tadi flow, terus habis itu ada yang lagu pertama yang judul panjang, aku itu mendadak lupa. Live and Goodbye. Live and Masa Goodbye. panjang? Iya, nggak panjang sih ya, cuma Iya, 3 kata. liriknya panjang judulnya Nah, enggak. Live and Goodbye, terus nanti flow, itu kan mungkin tentang kehidupan dan Iya. lain-lain. Itu jadi orang lebih, oh ini Mbak Titi nih IP-nya lebih gitu. Itu maksud aku Mbak. Sotoy banget ya. Iya, masuk akal sih. Oke, aku IP akhirnya. aja kalau gitu. Iya. Iya, Iya. lebih murah juga ya. Kan udah murah kan Mbak Titi yang semua itu yang produksi. Justru itu. Semangat Mbak, nggak apa-apa. Iya gitu. Jadi Oke. bisa. Jadi awal gitu. Selain itu IP kan juga ya udah itu aja alasannya. Itu aja ya, oke. Iya, Ya, gitu. aku mudah-mudahan bisa Amin. IP nanti ya, insya Allah. Amin, insya Allah. Pengennya tadinya sebenarnya single pertama, kedua, terus ketiga baru EP. Terus aku pikir kayaknya mendingan langsung EP aja daripada Iya. single ketiga lagi ya. Iya, jadi langsung aja rilis beberapa lagu kan. Tapi by the way ini Flow mau ada satu rilisan lagi sih, tapi Abis Flow. remix. Oh. Mau di remix sama Dipa Barus. Wah, Mm-mm. keren banget ya. Ya kita lihat ya keren apa enggak. Keren lah pasti. Tipe baru gitu kan. Iya. Jadi nanti ada suara-suara Mbak Titi nih di. Ya, walaupun suaranya hampir gak kedengeran ya kayaknya. Kalau di remix Kalau di remix nggak kedengeran ya. udah jadi tapi. Udah. Oh, jadi tinggal Udah 85% lah tinggal sedikit. Nah, kalau misal di remix kayak gitu Mbak Titi juga ikut andil gak dalam kayak ini kayaknya kurang ngebeat gitu. Oh, banget. Oh iya, ikutan juga. Keandilan kayaknya. Hmm. Langsung kayak udah Mbak, belum. Gitu. Makanya nggak rilis. Ih, keren banget. Masih kalau keren kan yang keren Iya. yang bagus juga namanya Dipa kan, Dipa yang Iya, remix iya. gitu. Hmm. Tapi karena aku tahu banget ini lagunya mesti gimana, jadi aku pasti kasih detail catatan ke Dipa ya untuk pakainya gini, tapi kasih kesempatan Dipa juga untuk masukin idenya dia di situ. Wah, aduh nggak sabar nih dengerin flow. Sebenarnya flow yang ini udah oke banget tuh. Maksudnya untuk didengerin gitu lagi sambil ngapa-ngapain gitu. Ngapain? Mandi, misalnya kan contemplating tuh tentang Mandi, kehidupan. sampoan, Ya, gitu. itu udah cocok banget. Kalau di remix kan siapa tahu jadi lebih Lebih upbeat gitu ya. upbeat, lebih ceria buat Lebih jalan kaki, buat lari-lari. Iya, gitu. iya. Ya, Ya mudah-mudahan gitu. nanti sebentar lagi rilis, rencananya sih Januari. Januari, oke, Mudah-mudahan. awal tahun ya. Tergantung mengawali. ini promotion saya gimana. Oke, kita tunggu secepatnya saja. Pokoknya nih, Mas Rino ya namanya ya. Rino. Mau Rino nama lo? Nama dia beda-beda. Nanti kayak Bas itu ya kayak kan. Oh, ntar tiba-tiba Kesha gitu ya? Kesha. Malam-malaman di sini nih. Malam-malam, iya benar. Kok Mbak tahu? Mbak yang nganterin. Iyalah. Ya, buat nambah-nambah lah, gimana sih biaya produksi mahal. Iya benar juga sih. Sisi gelap Titi Rajo Bintang. Titi Rajo Fatmaja. Ternyata. Thumbnailnya. Nah. Oke deh, kalau gitu terima kasih Iya, Mbak makasih Titi ya. Rajo Fatmaja Thank untuk you. ngobrol-ngobrol random ini. Semoga nanti EP-nya lancar Ya, rilisnya. amin. Terus abis itu flow-nya juga banyak yang dengerin, Amin. streams-nya. Boleh dipromosiin mungkin bisa Iya. streaming di mana aja. Jangan lupa dengerin lagu aku berjudul Flow, Titi Rajo Fatmaja, bisa didengerin di semua platform digital kesayangan kalian. Dan jangan lupa nonton video klipnya di YouTube channel aku, Titi Rajo Fatmaja, judulnya Flow. Weh. Tepuk tangan buat Mbak Titi. Yeay! Terus tiba-tiba nggak direkam. Aduh. Bye. Bye.